Yo, halo guys, apa kabar kalian hari ini? Ya, semoga kalian selalu baik-baik saja. Amin. Oke, kita akan lanjutkan alur cerita manhwa yang Mimin kasih judul Kinli atau menantu bisu yang ternyata sangatlah OP ya guys ya. Oke, di sini Mimin akan melanjutkannya dengan episode seharusnya 28, tapi karena ini sudah direkap, jadi episode ini adalah episode 5 ya guys ya. Oke, biar nggak lama-lama kita langsung saja ke alur ceritanya. Gasken bosku. Setelah Kinli melihat Tuan Muda Keluarga Le menyerap asistennya, dia merasa bahwa Tuan Muda Keluarga Le tidak hanya menyerap energi spiritual asistennya, dia juga menyerap jiwa milik asistennya tersebut. Kinli yang merasa kalau Tuan Muda Keluarga Le semakin kuat, dia lantas mempercepat melempar patung pican ke arah Tuan Muda Keluarga Le. Tuan Muda Keluarga Le yang melihat itu lantas tertawa. Hahaha, kau akan mati hari ini dan kau tidak akan bisa lepas dari tanganku. Lalu benturan energi spiritual milik Tuan Muda Keluarga Le dengan patung pican milik Kinli semakin intens. Tuan Muda Keluarga Le yang merasa kalau kekuatan patung pican milik Kinli sedikit melemah, dia mengejeknya. Ternyata kekuatanmu itu sangatlah lemah. Meskipun aura yang dikeluarkan oleh jurusmu itu sangatlah kuat, tapi lemah daya gempurnya. Kinli yang mendengar itu lantas lebih memperkuat lagi gempurannya. Dia juga merasa kalau kekuatan yang dikeluarkan oleh Tuan Muda Keluarga Le lebih kuat daripada Patria Keluarga W. Dikarenakan bentrokan mereka yang sangat lama dan semakin tidak ada gunanya, Tuan Muda Keluarga Le langsung membombardir Kinli dengan aura gelapnya. Kinli yang melihat itu semakin memperkuat jurusnya. Setelah pertempuran dan gempuran yang sangat lama dan intens, akhirnya Tuan Muda Keluarga Le dikalahkan oleh Kinli. Sambil menyesal karena dikalahkan, Tuan Muda Keluarga Le bergumam, "Kenapa bisa seperti ini? Kenapa aku orang yang sangat beruntung dan berkuasa dari daratan yang lebih tinggi bisa dikalahkan oleh orang dari daratan sampah seperti dirinya?" Kinli yang melihat kalau Tuan Muda Keluarga Le sudah dikalahkan, dia merasa lega. Dia juga tidak menyangka untuk mengalahkan Tuan Muda Keluarga Le, dirinya harus mengeluarkan 90% kekuatannya. Setelah memeriksa kalau Tuan Muda Keluarga Le sudah binasa, Kinli melanjutkan perjalanannya untuk pergi ke Sekte Bumi. Setelah sampai di kota Velong, terkejutnya Kinli saat dirinya melihat banyaknya baliho perayaan bertuliskan Sekte Bumi. Berpindah di ruang tamu Sekte Bumi, terlihat beberapa perwakilan dari keluarga besar yang sedang mengobrol sambil membawa hadiah. Mereka membicarakan tentang kemenangan Patriark Sekte Bumi melawan keluarga W dengan begitu mudah. Di saat mereka sedang mengobrol dan menyanjung Patriark Sekte Bumi, tiba-tiba Kinli datang dengan tergesa-gesa sambil memanggil Ling Ling. Orang-orang itu yang melihat Kinli masuk tanpa sopan santun, mereka sangat marah. Salah seorang dari mereka menunjuk Kinli sambil marah-marah. Dia bertanya kepada Kinli, dari sekte bodoh mana Kinli berasal? Kenapa orang yang gak punya aturan seperti Kinli diutus untuk datang ke Sekte Bumi? Kinli yang mendengar itu hanya bisa terdiam. Dia kebingungan dengan orang-orang itu yang tiba-tiba marah kepada dirinya. Padahal Sekte Bumi adalah sekte miliknya sendiri. Di saat Kinli akan menjawab pertanyaan mereka dan memperkenalkan dirinya, tiba-tiba Ling Ling datang dengan begitu bersemangat. Lalu dengan begitu cepatnya Ling Ling menghampiri Kinli dan tidak memperdulikan orang-orang yang menyambutnya.
Sambil memeluk Kinli dengan begitu erat, Ling Ling berkata, "Master, akhirnya kau datang juga. Apakah kau tidak tahu kalau aku ini sangat merindukanmu?" Orang-orang yang tadi memarahi Kinli lantas terkejut dan terheran-heran. Mereka tidak menyangka Kinli yang mereka marahi barusan adalah orang yang ingin mereka temui, yaitu Patriark Sekte Bumi. Kinli yang melihat keterkejutan mereka lantas bertanya, "Apa yang kalian butuhkan dariku, Master Sekte bodoh ini?" Orang-orang itu yang mendengarnya lantas panik. Mereka langsung meminta maaf kepada Kinli sambil memberikan hadiah yang sudah mereka bawa. Kinli yang melihat itu hanya menjawab dengan santai, "Tidak perlu cemas, aku bukanlah orang yang picik dan aku tidak akan mengambil hadiah kalian. Kalian bisa bawa kembali hadiah itu." Namun sebelum Kinli menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba terjadi gempa bumi. Di saat mereka kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi, Tara datang sambil memberitahukan kepada Kinli bahwa terjadi ledakan energi spiritual dari pegunungan Velong. Dan tiba-tiba saat itu juga sapu yang Kinli bawa dari bumi keluar dan terbang di hadapannya. Di saat Kinli kebingungan dengan tingkah sapu yang ada di depannya itu, tiba-tiba pegunungan Velong terbang. Kinli yang melihat itu semakin kebingungan. Tadi sapunya yang terbang, sekarang pegunungan Velong yang terbang. Lalu sebentar lagi apakah hatiku yang terbang dari dirinya? Orang-orang dari keluarga besar yang berada di sana melihat itu lantas gemetar sambil menunjuk pegunungan Velong. Bukannya itu adalah negeri cermin. Aku tidak menyangka bahwa dia bersembunyi di sini. Gumam orang itu yang masih tidak mempercayai apa yang dia lihat. Kinli yang mendengar gumaman orang itu, dia bertanya. Orang itu lantas menjelaskan bahwa negeri cermin adalah tempat di mana ki spiritual sangatlah berlimpah, seperti yang ada di benua tingkat 9. Orang itu juga memberitahukan kepada Kinli bahwa negeri cermin biasanya memiliki ramuan spiritual tingkat 10, dan bahkan katanya juga ada formula pil tingkat tinggi di sana. Kinli yang mendengar itu lantas bertanya-tanya, apakah tempat itu adalah fragmen dari bumi yang dulunya hancur. Di saat Kinli berpikir, tiba-tiba Ling Ling berkata kepada Kinli bahwa dirinya bisa merasakan adanya hal yang luar biasa dari tempat tersebut. Kinli yang melihat tingkah dari Ling Ling yang seperti itu hanya bisa memasang muka masamnya, lalu berpindah di tempat lain. Pada saat ini kita diperlihatkan orang dari keluarga Lee yang sangat marah saat dia melihat adanya mayat tuan muda dari keluarga Lee di sana. Di saat Kinli melihat-lihat apa yang akan dia lakukan, dia melihat banyaknya orang dari berbagai penjuru menuju ke negeri cermin dengan sangat cepat. Tara yang melihat itu lantas menyarankan kepada Kinli agar kelompoknya mereka juga pergi ke negeri cermin, karena pasti banyak hal baik di dalam tempat tersebut. Kinli yang mendengar ucapan Tara lantas menyarankan agar dirinya sendiri sajalah yang datang ke negeri cermin, karena dia takut adanya bahaya di tempat tersebut. Xia Yufei yang mendengar itu lantas menyetujui saran Kinli. Dia membiarkan Kinli untuk pergi sendiri ke negeri cermin. Di saat Kinli akan berangkat, Xia Yufei yang melihat Ling Ling akan membuat masalah lantas membungkamnya. Setelah Kinli pergi, Ling Ling lantas berteriak ingin mengikuti Kinli ke negeri cermin. Singkat cerita, sesampainya Kinli di atas negeri cermin, dia merasa gaya gravitasi di sana sangatlah kuat. Kinli yang tidak siap lantas terkena tekanan gaya gravitasi dan tidak bisa menyeimbangkan tubuhnya. Dan boom! Akibat cepatnya Kinli jatuh, dia membuat tempat tersebut porak-poranda. Di saat Kinli merasa kesakitan akibat terjatuh, tiba-tiba ada orang yang datang.
Kedua orang itu yang melihat hal tersebut, mereka mengira kalau itu adalah sebuah harta karun yang turun dari langit. Kinli yang mendengar itu lantas mengeluarkan auranya, sampai-sampai membuat kedua orang yang mengira Kinli harta karun ketakutan. Mereka berdua pun langsung melarikan diri dari tempat tersebut dengan begitu cepat. Kinli yang ingin bertanya sesuatu kepada orang itu lantas mengejar mereka dan menghajar mereka. Di saat Kinli akan bertanya sesuatu kepada kedua orang itu, tiba-tiba ada seorang tuan muda yang datang mendekati Kinli. Kinli yang melihat orang-orang itu dan orang-orangnya, dia terkejut. Di saat Kinli terkejut dan memikirkan orang yang berada di depannya, kedua orang yang sebelumnya Kinli hajar sudah terbangun. Setelah melihat siapa orang yang berada di depan mereka, mereka lantas frustasi karena orang itu adalah tuan muda dari sekte misterius yang bernama Xuanye. Xuanye yang merasakan tidak adanya harta di sana, dia lantas menyuruh bawahannya untuk menghabisi Kinli dan kedua orang yang ada di sana. Setelah mendengar perintah dari Xuanye, bawahannya lantas menyerang Kinli dan kedua orang tersebut. Kinli yang merasakan kekuatan bawahan Xuanye, dia terkejut. Dia tidak menyangka hanya seorang bawahan saja sudah berada di alam reinkarnator. Kinli yang diserang lantas menghancurkan serangan tersebut, lalu menyerang balik bawahan Xuanye tersebut. Xuanye yang melihat bawahannya begitu mudahnya dikalahkan oleh Kinli, dia lantas tertarik kepada Kinli. Tidak kusangka di tempat rendah seperti ini ada orang kuat seperti dirinya. Lalu dia pun mengeluarkan auranya untuk menghalangi serangan Kinli yang tertuju kepada dirinya. Dengan sikap sok kuatnya, Xuanye menyuruh Kinli untuk melumpuhkan kultivasinya lalu merangkak di hadapannya. Kinli yang mendengar itu hanya tersenyum cengengesan. Hanya orang dari alam left and dead saja kok saja sangat sombong. Lalu tanpa basa-basi lagi, Kinli lantas menyerang Xuanye menggunakan patung pican. Xuanye yang melihat serangan Kinli sangatlah terkejut dan ketakutan. Namun Kinli langsung menghajar Xuanye menggunakan patung pican tanpa ampun. Dan boom! Setelah Kinli membunuh Xuanye, dia langsung pergi dari tempat tersebut. Setelah Kinli pergi, Patriark Sekte Bumi datang ke tempat tersebut. Setelah merasakan bahwa anaknya Xuanye terbunuh, dia langsung marah dan geram. Orang-orang yang ikut bersenang-senang melihat di tempat tersebut langsung terkejut saat mereka mendengar bahwa ada seseorang yang berani membunuh tuan muda dari sekte misterius. Patriark Sekte Misterius yang mendengar gosip dari orang-orang itu lantas semakin geram sambil mengeluarkan auranya yang menyeramkan. Patriark Sekte Misterius berniat ingin membunuh semua orang yang ada di sana. Orang-orang itu yang melihat kalau Patriark Sekte Misterius sangat marah dan akan melampiaskan semua amarahnya kepada mereka. Mereka sangat terkejut dan ketakutan. Lalu tanpa basa-basi, Patriark Sekte Misterius langsung menghabisi semua orang itu dengan sangat cepat dan efisien. Setelah Kinli mengalahkan Xuanye, dia melanjutkan untuk menjelajahi negeri cermin sambil berjalan kaki. Di saat Kinli asik melihat-lihat sekeliling, tiba-tiba ada sekelompok prajurit datang menghampiri dirinya. Orang-orang itu lantas menghalangi Kinli sambil menyuruh Kinli untuk memberikan cincin penyimpanan miliknya. Kinli yang melihat orang-orang itu hendak merampok dirinya, dia lantas mengeluarkan aura yang sangat dahsyat. Orang-orang itu yang merasakan aura milik Kinli langsung panik dong mereka. Mereka tidak menyangka bahwa Kinli adalah seorang kultivator yang sangat luar biasa. Setelah menghindari serangan Kinli yang tiba-tiba, orang-orang itu langsung geram. Pemimpin orang-orang itu yang wajahnya seperti tikus langsung menyuruh orang-orangnya itu untuk menyerang Kinli secara bersamaan. Lalu mereka bertiga langsung mengeluarkan formasi dan menjebak Kinli.
Kinli yang terjebak, dia tidak menyangka bahwa gabungan kekuatan ketiga orang itu sepadan dengan kekuatan milik dirinya. Pemimpin orang-orang itu yang melihat Kinli kebingungan dan terkejut, dia sangat senang. Dia memberitahukan kepada Kinli bahwa arah yang dia buat bersama dengan orang-orangnya sangatlah kuat. Dia juga meyakinkan Kinli kalau dia tidak akan mampu menghancurkan arai miliknya tersebut. Kinli yang melihat tampang percaya dirinya orang itu hanya mengeluarkan jarum akupuntur. Lalu tanpa basa-basi Kinli langsung melemparkan jarum akupuntur itu ke arah pemimpin orang-orang itu. Dan tanpa diduga Kinli malah menargetkan bokong pemimpin orang-orang itu. Lalu membuat area yang dibuat orang-orang itu hancur akibat pemimpin mereka yang tidak lagi bisa mengeluarkan energi spiritualnya. Setelah Kinli keluar dari area, pemimpin orang-orang itu langsung ketakutan dan memohon ampun kepada Kinli. Orang itu juga memberitahukan kepada Kinli bahwa di depan sana ada mata air yang dapat meningkatkan budidaya seseorang. Kinli yang mendengar itu langsung menyuruh orang itu untuk memimpin jalan menuju ke mata air tersebut. Singkat cerita, setelah Kinli sampai di dekat mata air yang ditunjukkan oleh orang-orang itu, dia lantas melihat adanya pertempuran di tempat mata air itu berada. Yang ternyata itu adalah pertempuran sekelompok orang dengan seekor naga berwarna emas. Naga emas itu marah karena orang-orang itu hendak mengambil rumput spiritual misterius yang sedang dia jaga. Lalu tanpa basa-basi, naga emas itu langsung menyerang orang-orang itu sampai membuat mereka porak-poranda. Kinli yang melihat itu hanya tersenyum senang. Dia juga tidak menyangka bahwa perjalanannya di sana menemukan sebuah rumput spiritual tingkat 9. Setelah Kinli melihat kalau orang-orang yang mengepung naga emas itu dikalahkan, dia langsung menghampiri naga emas itu dan menghajarnya seperti jurusnya Rock Lee. Dan boom! Sekali hajar naga itu langsung sakit pinggang. Kasih koyok dong lur. Setelah mengalahkan naga emas itu langsung memohon ampun kepada Kinli untuk tidak membunuh dirinya. Orang-orang yang tadi mengantarkan Kinli melihat naga emas itu memohon ampun kepada Kinli. Mereka hanya bisa melongo dan terheran-heran. Naga emas itu yang melihat Kinli hanya diam saja, tidak menjawab. Dia langsung panik dong. Dia langsung menawarkan diri kepada Kinli untuk menjadi hewan kontraknya atau hewan tunggangannya. Berpindah di tempat lain, pada saat ini nampak Lingling yang sedang merayu seseorang. Orang yang dirayu oleh Lingling langsung memiliki mata lope-lope dong. Dengan penuh nafsu dan tidak tahan imronnya, orang itu langsung nyosor ke arah Lingling. Ternyata orang itu malah nyosor ke temannya sendiri. Regil guys. Yang ternyata Lingling telah menyebarkan bubuk ilusi di dekat orang-orang tersebut supaya orang-orang itu bisa melihat kalau temannya itu adalah seorang wanita. Setelah Lingling membuat orang-orang itu berhalusinasi, dia pun pergi dari tempat tersebut dengan sangat bersemangat. Yang ternyata Lingling juga berada di negeri cermin untuk mencari obat spiritual yang langka. Setelah berjalan beberapa waktu, Lingling sampai di dekat sebuah danau. Namun di saat Lingling hendak mendekati danau tersebut, ada 3 orang yang menghalangi jalannya. Lingling yang melihat itu lantas melemparkan pil ke arah orang-orang tersebut sampai membuat mereka kewalahan. Setelah orang-orang itu merasa terbebas, mereka lantas bergegas ke arah Lingling dengan penuh amarah. Namun sayangnya mereka malah terjebak lagi oleh Lingling yang membuat mereka menjadi lemas. Lingling yang melihat itu langsung mengejek mereka karena terlalu ceroboh. Di saat orang-orang itu putus asa, tiba-tiba ada seseorang yang datang. Sambil melihat ke arah Lingling, orang itu berkata, "Nona Ling, berani sekali kau bermain-main dengan orang-orang sekte misterius." Lingling yang mendengar itu lantas mengejek orang tersebut. "Memang kenapa kalau aku membuat orang-orang sampah ini menjadi seperti itu, Komandan Chu?"
Komandan Chu yang mendengar itu lantas marah. Dia langsung bergegas ke arah Ling Ling ingin memberikan pelajaran kepadanya. Ling Ling yang melihat Komandan Chu bergegas ke arahnya, dia lantas bertanya, "Apakah kau merindukan jelly bean milikku, Komandan Chu?" Komandan Chu yang mendengar itu lantas geram. Dia mengingat di saat dulu terkena jelly bean milik Ling Ling, sampai-sampai membuat dirinya keluar masuk ke toilet. Dengan sangat geram, Komandan Chu langsung menyerang Ling Ling menggunakan kekuatan penuhnya. Ling Ling yang melihat itu lantas menangkisnya menggunakan armor spiritual milik dirinya sendiri. Komandan Chu yang melihat itu lantas mengejeknya, "Tak kusangka orang dari lembah Dewa Obat yang berada di alam tingkat 9 seperti dirimu masih berada di alam Skybreaker." Ling Ling yang mendengar itu lantas menyerang Komandan Chu, namun dengan mudahnya dihindari oleh Komandan Chu. Di saat Komandan Chu hendak menangkap Ling Ling, tiba-tiba Komandan Chu terkena jebakan yang sudah Ling Ling siapkan. Setelah membuat Komandan Chu tidak berdaya, Ling Ling lantas berjalan ke arah Komandan Chu. Lalu tanpa basa-basi, Ling Ling langsung menghajar Komandan Chu sampai-sampai tidak bisa lagi dikenali oleh orang tuanya. Di saat Ling Ling akan melanjutkan mengajar Komandan Chu, tiba-tiba ada aura yang sangat kuat menyelimuti dirinya. Lalu datang lagi seorang orang tua, dan orang itu langsung memusnahkan orang-orang dari sekte misterius meskipun orang itu mengenal mereka. Setelah memusnahkan orang-orang dari sekte misterius, orang tua itu mengajak Ling Ling untuk pergi bersama dirinya. Ling Ling yang mendengar itu menolak sambil berjalan pergi. Orang tua itu yang mendengar penolakan Ling Ling lantas menangkapnya menggunakan kekuatannya, karena dia ingin menyerahkan Ling Ling kepada orang yang sangat berkuasa yang ingin memiliki Ling Ling. Di saat orang itu hendak menjangkau Ling Ling, tiba-tiba ada kekuatan yang menghentikan dirinya. Lalu datang seseorang sambil mendungangi sebuah naga. Orang tua itu yang melihatnya lantas mengancam orang itu supaya pergi dari tempat tersebut dan tidak mengganggu urusannya. Namun Qin Li yang mendengar ancaman orang tua itu hanya mengejeknya. Ling Ling yang mendengar suara Qin Li langsung senang. Lalu tanpa basa-basi, Qin Li menyuruh naga emas untuk melawan orang tua tersebut. Dan naga emas itu pun bergegas ke arah orang tua itu dengan memamerkan taringnya. Di saat orang tua itu bertarung dengan naga emas, Qin Li mendekati Ling Ling sambil bertanya, "Apa yang sedang kau lakukan di tempat ini?" Ling Ling yang mendengar pertanyaan Qin Li langsung panik dong. Dia hanya bisa terdiam setelah diinterogasi oleh Qin Li. Namun di saat itu juga orang tua itu yang sedang bertarung dengan naga emas yang melihat Qin Li tidak menghiraukannya, dia merasa ada kesempatan. Dan tanpa basa-basi dia langsung menyerang ke arah Qin Li. Qin Li yang menyadarinya hendak bertindak, namun tiba-tiba orang tua itu terpental akibat ledakan yang berada di depannya. Qin Li dan Ling Ling yang melihat itu hanya bisa terbengong dan kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi. Lalu Ling Ling pun mengingat bahwa dirinya sudah menanamkan pil peledak di tempat tersebut. Setelah orang tua itu dikalahkan, Ling Ling bertanya kepada Qin Li apa yang sedang Qin Li lakukan di tempat tersebut. Qin Li menjawab bahwa dirinya dibawa oleh orang-orang itu di tempat tersebut. Kata mereka, danau yang ada di depan adalah mata air spiritual. Ling Ling yang mendengar itu lantas melihat ke arah danau tersebut, yang ternyata danau tersebut adalah harta mata air kehidupan dan kematian. Namun pada saat itu juga tiba-tiba ada seseorang yang datang sambil menunggangi harimau bersayap. Sambil melihat ke arah Qin Li, patriark sekte misterius bertanya, "Apakah kau adalah orang yang telah membunuh anakku?"
Ling Ling yang melihat patriark sekte misterius lantas memberitahukan kepada Qin Li bahwa orang yang berada di depannya itu adalah patriark dari sekte misterius bernama Xuan Zhan. Lalu tanpa basa-basi Xuan Zhan menyuruh bawahannya untuk menangkap Ling Ling hidup-hidup. Setelah Ling Ling ditangkap, Xuan Zhan lantas bersiap akan menyerang Qin Li secara pribadi. Dengan mengeluarkan energinya yang berwarna merah, Xuan Zhan lantas menyerang Qin Li dengan sangat kuat. Qin Li yang melihat serangan itu langsung menahannya menggunakan pelindung spiritual miliknya. Namun pelindung spiritual Qin Li tidak mampu menahan serangan Xuan Zhan yang sudah mencapai alam dominasi. Setelah menghancurkan pelindungnya, Qin Li mendapatkan rentetan serangan dari Xuan Zhan. Qin Li yang terkena rentetan serangan Xuan Zhan hanya bisa berlutut dan memuntahkan darah. Di saat Qin Li masih menghayati rasa sakitnya dan menghayati kenapa dia tidak bisa bergerak akibat terkena serangan, Xuan Zhan langsung bergegas ke arah Qin Li lalu menghajarnya. Qin Li yang tidak bisa merespon dengan cepat terkena serangan Xuan Zhan lagi. Dan dia terpental sampai melubangi beberapa gunung yang ada di sana. Setelah Qin Li berhenti melubangi selusin gunung, dia lantas bangkit sambil mengeluarkan pedangnya. Namun pada saat itu juga tiba-tiba pedangnya mengeluarkan sebuah aura dengan sendirinya. Lalu aura itu beresonansi dengan sebuah batu. Qin Li yang melihat itu terkejut karena nampak batu yang ada di depannya itu retak dan mengeluarkan sebuah cahaya. Qin Li yang penasaran lantas mendekati batu tersebut dan memegangnya. Setelah Qin Li memegang batu tersebut, Qin Li melihat di saat bencana melanda bumi dahulu kala. Nampak sebuah tangan besar hendak menghancurkan bumi dari peradaban ini. Qin Li yang melihat itu dibuat terkejut dong. Apa yang sebenarnya terjadi dengan bumi dahulu kala? Namun di saat Qin Li memikirkan itu semua, bawahan Xuan Zhan datang menghampiri Qin Li. Qin Li yang didekati oleh bawahan Xuan Zhan tidak menyadarinya. Dia masih asik mencari informasi dan kekuatan yang diberikan oleh batu tersebut kepada dirinya. Karena merasa ada kesempatan untuk menghabisi Qin Li, bawahan Xuan Zhan datang menyerang Qin Li secara bersamaan. Namun pada saat itu juga Qin Li tersadar dari transnya. Dia lantas membantai bawahan Xuan Zhan seperti membantai kecoa. Setelah melakukan itu, Qin Li lantas menghampiri Xuan Zhan. Xuan Zhan yang melihat Qin Li menghampirinya sedikit terkejut karena dia merasa kekuatan yang dimiliki Qin Li saat ini seperti bukan dari dunia ini. Namun karena dia merasa masih bisa mengalahkan Qin Li dengan mudahnya, dia tidak peduli. Dia langsung bersiap akan menghajar Qin Li lagi seperti sebelumnya. Qin Li yang melihat itu juga tidak tinggal diam dong. Dia juga langsung bersiap akan menebas Xuan Zhan dengan tebasan penghancur janda. Dan slash! Xuan Zhan terbelah seketika itu juga. Namun akibat Qin Li menggunakan kekuatan tersebut, pedangnya hancur. Dan pada saat itu juga Ling Ling yang baru datang langsung menghampiri Qin Li sambil berteriak karena khawatir. Namun orang-orang yang sebelumnya ingin merampok Qin Li, pada saat ini mereka nampak tercengang dengan apa yang sudah Qin Li lakukan. Ling Ling yang telah selesai memeluk Qin Li, kini dia khawatir dengan luka yang sedang diderita oleh Qin Li. Ling Ling bergumam, mungkin pil obat dari lembah obat akan bisa menyembuhkan Qin Li secara instan. Qin Li yang mendengar gumaman Ling Ling lantas bertanya, "Oh, apakah kau akan menceritakan tentang asal-usulmu sekarang?" Ling Ling yang mendengar pertanyaan Qin Li itu lantas shock dan ketakutan dong. Yang artinya terima kasih yang sudah menonton sampai akhir video ini, dan semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah ya guys ya. Untuk teman-teman yang pengen cepet-cepet ya bisa lah ya di like sampai 100. Kalau
Ya, kalau like-nya 100, Mimin update terus ini ya. Tapi mending kalian baca saja di dark webnya atau di Noveltoon ya guys ya. Kalau di Noveltoon kalian harus nunggu karena dikunci ya guys ya. Kalau di dark web masih belum komplit. Jadi ya itulah ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.